Baik, selamat datang di tutorial desain kali ini. Ya, kita akan melanjutkan tutorial desain membuat vektor wajah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat bagian mata ya. Kita sudah belajar membuat bagian mata dari yang simple sampai yang sedikit lebih kompleks. Pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan vektor wajah dari foto. Kita akan melanjutkan bagian pembuatan bagian kulitnya ya. Kita masih menggunakan foto dari model milik Irwan Wahyudi yang diambil dari unsplash.com ya. Jadi unsplash.com itu menyediakan adalah website yang menyediakan foto-foto yang bisa kita gunakan untuk latihan-latihan dalam berkarya seni dan sebagainya. Jadi di unsplash.com itu menyediakan foto dengan lisensi yang free ya, free untuk komersial ataupun free untuk non komersial, sehingga bisa kita gunakan untuk berlatih seperti itu. Asalkan foto yang kita ambil dari unsplash.com itu tidak dijual langsung seperti itu ya. Kalau kita gunakan untuk latihan saja atau kita edit itu boleh-boleh saja, jadi lisensinya free. Baik, langsung saja kita akan mulai membuat bagian mulut ini ya, terdiri dari bagian bibir, ada bagian bibir atas dan bagian bibir bawah seperti itu. Pertama-tama yang akan saya buat adalah saya akan membuat pembatasnya dulu ya. Jadi bagian yang kontras ini, bagian yang paling gelap, ini yang membatasi bagian bibir yang atas dan bagian bibir yang bawah. Itu yang saya buat terlebih dahulu, karena dia nanti akan berperan sebagai penutup ketika kita akan membuat bentuk yang kompleks di sini ya. Nanti akan seperti apa yang saya maksudkan nanti kita lihat ya. Langsung saja kita akan membuat bagian pembatas ini menggunakan 3-point curve tool. Saya akan membuatnya di bagian yang paling kontras warnanya. Seperti ini. Saya akan menutup kurvanya jadi dia terlihat-lihat seolah-olah seperti ada sesuatu yang tipis ya yang membatasi bagian bibir ini. Ya, seperti itu. Berikutnya saya akan memberi warna bagian pembatas ini dengan warna merah yang agak gelap ya, warna merah yang agak gelap. Ini saya pilih warna RGB, sebenarnya kurang cukup gelap ya. Saya gunakan warna dari sini saja. Ada tanda ember di pojok kanan bawah ini. Tinggal pilih saja. Saya gunakan warna merah ke arah merah hati ya, merah hitam, merah ke arah hitam. Seperti ini. Kemudian outline-nya saya hilangkan. Ya, sudah terbentuk pembatas dari bagian atas dan yang bawah. Kemudian berikutnya saya akan mencoba untuk membuat bagian paling bawah dulu ya, bagian yang bawah ini. Ya, tapi sebelumnya untuk membuat bagian bibir ini kita perlu memperhatikan mana bagian yang terang dan mana bagian yang gelap ya, karena untuk membuat sesuatu terlihat lebih realistis ya, kita perlu memisahkan bagian yang mana yang terkena bayangan dan bagian mana yang terkena cahaya. Nah, kita bisa melakukannya secara manual, jadi mengamati secara manual di mana batas gelap dan terangnya ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita masih belum yakin dengan kemampuan kita untuk memisahkan warna gelap dan terang, bisa menggunakan bantuan ya, dengan cara kita unlock dulu objeknya agar bisa dipilih. Kemudian caranya adalah pilih objeknya, di sini gambar yang tadi ya. Kemudian efek, adjust, transform, posterize. Kemudian di sini pilih posterize-nya levelnya 9 atau 11 ya. Saya biasanya menggunakan 11 dulu untuk latihan untuk memisahkan warna ya. Nah, seperti ini ya. Sudah terlihat Corel Draw akan membantu kita untuk memisahkan warna mana yang lebih gelap, warna mana yang lebih terang seperti itu. Jadi kita tinggal membuat atau men-trace berdasarkan perbatasan warna ini. Ya. Seperti itu.
Kali ini saya akan coba dulu melakukannya secara manual ya, menggunakan 3-point curve. Saya akan membuat bagian yang di bawah terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jadi membuat outline-nya itu di bagian perbatasan warna antara warna bibir dengan warna kulit. Ini masih belum pas. Seperti ini. Kemudian bagian batasnya ini saya akan sembunyikan di balik objek warna merah tua yang kita buat di awal tadi. Oke, seperti ini. Dia masih berada di atas objek yang pertama kita buat. Kita geser dulu, pindahkan ke bawahnya seperti ini, sehingga dia tertutup oleh objek yang pertama kita buat tadi yang merah tua ya. Saya rapikan sedikit dengan menggunakan shift tool ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan membuat bagian yang lebih gelap terlebih dahulu, bagian ini. Seperti biasa menggunakan 3-point curve. Kemudian setelah pasnya selesai membatasi bagian yang ingin kita buat, curve-nya kita tutup, kemudian pilih shift tool, pilih yang akan kita gunakan sebagai perpotongan, lalu intersect. Bagian yang di luarnya bisa dihapus. Nah, di sini ada gradasi warna gelap sampai ke gelap agak terang ya. Saya akan ada 2 lapis ya di sini. Akan saya buat 2 lapis saja bagian gelapnya. Seperti ini. Ya, sama seperti tadi ya, saya tutup dulu curve-nya, baru gunakan shift tool, pilih bagian yang akan dipotong, kemudian intersect ya, seperti itu. Berikutnya saya akan membuat bagian ini ya, ini juga lebih gelap daripada bagian utama bibirnya ya. Bagian yang ini tadi. Oke, seperti ini. Pas ada di poinnya. Intersect, bagian ini dihapus. Seperti itu, bagian yang bawah yang agak lebih gelap ini sudah kita buat. Berikutnya tinggal membuat highlightnya atau membuat bagian yang terang. Ini adalah highlight atau bagian yang terkena cahaya banyak ya. Jadi dari highlight ini kita bisa lihat bahwa cahayanya datang dari arah sini ya. Jadi bagian ini terlihat lebih terang. Karena itu di sini highlightnya kita buat 2 lapis ya. Ada bagian yang agak terang dan bagian yang paling terang. Gitu. Oke. Berikutnya kita coba untuk memberi warna ya. Kita coba dulu dari bagian yang paling bawah ini. Saya akan berikan warna pink tapi lebih ke arah krem ya. Pink agak gelap ke arah krem. Menggunakan warna ini, saya pilih yang bawah ya. Masih terlalu pink sepertinya ya, masih kurang gelap. Model. Nah, jadi kalau di palet warna ini, semakin ke kanan bawah itu warnanya akan semakin gelap, semakin ke kiri atas warnanya akan semakin terang. Ya, ambil bagian ini yang lebih gelap daripada yang tadi. Seperti yang cukup. Nanti kita atur lagi kalau misalnya kurang.
bagian bayangan yang di bawah ya. Tadi bayangan yang di bawah ini dia lebih gelap daripada warna dasar bibir ya. Seperti ini, mungkin lebih gelapnya segini. Oke, cukup. Kemudian bagian yang atas lebih gelap dan lebih merah ya. Saya masih gunakan bagian display patokannya, dia lebih gelap dan lebih merah, mungkin begini cukup. Oke, kemudian yang paling atas itu bagian yang paling gelap. Ya. Kemudian bagian highlightnya ini ada dua ya. Itu adalah bagian yang lebih terang daripada bagian dasar warna pink tadi. Ambil yang warna ini lebih terang, kemudian yang di atasnya lebih terang lagi dari yang sebelumnya. Oke, outline-nya kita hilangkan, kemudian mari kita coba untuk mentransparansikan ya. Untuk mentransparansikan bayangan atau bagian yang lebih gelap, itu kita menarik transparansinya berdasarkan arah cahaya ya. Jadi untuk yang lebih gelap maka dia lebih transparan di bagian yang terang. Ini karena di sini bagian yang gelap itu adalah bagian bawah, maka dia paling jelas warnanya di bagian yang bawah dan dia transparansi ke atas seperti itu. Kemudian yang ini karena bagian yang paling gelap itu adalah yang berada di bagian paling dekat dengan dalam mulut, maka transparansinya seperti ini keluar. Begitu juga yang di atasnya. Kemudian untuk bagian highlight, karena cahayanya datang dari arah ini, maka dari arah tersebutlah yang paling terang, sehingga yang ke atas dia semakin transparan. Seperti itu. Begitu juga dengan bagian highlight ini. Oke. Ini aturan transparansi ke arah kanan. Mari kita lihat bagian yang bawah saya hide dulu. Oke, cukup sepertinya. Nanti kita atur lagi, sesuaikan dengan yang bagian atas. Oke, berikutnya saya akan membuat bagian bibir yang bagian atas ini. Masih dengan 3 point curve. Sekali lagi kita membuat bagian bibir ini disesuaikan dengan perbatasan warna antara bibir dengan kulit. Dan disesuaikan dengan bentuk bibir dari modelnya ya. Bentuk bibir tersebut bisa berbeda-beda. Ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis seperti itu. Dan ada juga yang biasanya menggunakan lipstick untuk mengubah bentuk atau seolah-olah dia terlihat lebih tebal daripada yang sebenarnya ya. Kalau menghadapi yang seperti itu, ikuti saja bentuk lipsticknya. Gitu. Ikuti bentuk perbedaan warna antara kulit dengan bibirnya. Di sini untuk yang bagian bawah kita tidak usah terlalu buat lebih mendetail bentuknya karena dia akan kita sembunyikan ya. Jadi dia akan kita sembunyikan di balik bagian yang bawah yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Atur sedikit bagian ini. Lancip. Oke. Kemudian sama seperti tadi kita pisahkan bagian gelap dan terangnya lagi ya. Nah, kalau di sini bagian ini terlihat ya, dia sangat gelap. Ini ada bagian terang sampingnya, kemudian ini bagian yang gelap. Di sini lebih gelap daripada yang sebelah kirinya. Oke, kita langsung saja buat kalau begitu. Seperti ini, bagian ini lebih gelap. Oke, seperti ini. Bagian ini sebenarnya lebih terang, sehingga kita potongnya di sini saja. Untuk memotongnya kita tutup, pilih pick tool, pilih objek yang akan kita potong, kemudian intersect. Dia masih berada di paling atas ya tadi. Oke, berikutnya adalah bagian yang ini tadi yang lebih gelap daripada yang sebelah kiri.
kita potong dengan bagian yang sebelumnya. Perfect. Berikutnya bagian yang ini ya, yang paling gelap, yang ada sesuatu yang terlihat gelap merah tapi blur ini ya. Jadi di setiap ada perubahan warna yang kontras, itu kita buat objek baru ya. Seperti ini. Kita potong dengan yang paling awal ya, karena dia yang menutupi semua bagian yang kita buat. Ini perfect. Ini hapus ya. Dan karena bagian paling bawah ini dia masih berada di bawah, kita posisikan dulu ke paling atas ya, agar dia tidak tertutup oleh objek-objek yang kita buat sebelumnya. Berikutnya kita tinggal membuat bagian highlight, bagian yang terkena cahaya. Seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini bagian yang kuning ini, kuning cerah ini adalah bagian yang terkena cahaya. Kemudian yang paling terang ada di bagian ini. Ya, cukup. Kita beli warna lagi, sama seperti yang tadi. Kita pindahkan dulu agar satu kelompok dengan bagian-bagian objek yang lain. Menggunakan warna pink ini tapi sepertinya lebih gelap lagi ya, kita ambil warna yang lebih gelap daripada itu, ke kanan bawah sedikit. Oke. Kemudian bayangannya atau bagian shadownya harus lebih gelap daripada bagian yang sama. Oke. Kemudian bagian yang di bawahnya lagi lebih gelap daripada bagian sebelumnya. Kemudian yang paling bawah atau yang paling mendekati mulut adalah bagian yang tergelap. Seperti ini. Lalu untuk highlight kita ambil bagian yang lebih cerah, warna yang lebih cerah. Seperti ini. Highlight paling atas, warna yang paling cerah. Oke. Kemudian outline yang kita hilangkan, lalu kita lakukan transparansi pada shadow dan highlightnya. Mulai dari shadow dulu. Oke, seperti ini. Karena tadi bagian yang gelap adalah yang bagian paling mendekati mulut, paling mendekati bagian dalam mulut ya. Ini juga sama. Bagian ini adalah bagian yang lebih gelap, sehingga kita menggunakan transparansinya ke arah atas, atau yang paling transparan adalah yang bagian atas. Nah, ini juga sama, bagian yang paling dekat mulut adalah bagian yang paling gelap. Lalu untuk highlight, karena cahaya terlihat sekali jelas datang dari arah atas ya, maka kita juga akan melakukan transparansi dari atas ya, karena bagian yang terkena cahaya adalah bagian yang paling jelas. Sama ini juga seperti itu. Oke, ini mungkin lebih transparansi lagi sedikit. Bagian ini juga. Oke, ya sudah, kita coba lihat hasilnya ya. Kita hide dulu bagian yang di bawah. Nah, sepertinya cukup ya. Kalau misalnya masih kurang puas dengan warnanya, misalnya kurang gelap atau kurang terang, bisa select semuanya, kemudian effect, adjust, hue, saturation, lightness ini ya. Kemudian kita bisa atur saturasinya, apakah akan lebih gelap atau lebih terang. Preview sebelum mengokekan. Kalau ingin membuatnya lebih gelap, kurangi lightness-nya seperti ini. Membuatnya lebih jelas, lebih pink ya, lebih cerah, lightness-nya ditambah. Saya kurangi saja, yang segini cukup. Kalau ingin mengubah warna, yang gunakan hue, misalnya
warnanya kuning atau hijau seperti itu ya, bibir warna hijau aneh ya. Saya gunakan saja warna merah muda seperti tadi. Oke, ya tadi akan terbentuk bibir yang seperti ini ya. Nah, ini kalau menggunakan cara yang manual. Lalu bagaimana kalau misalnya saya menggunakan cara yang tadi ya, yang menggunakan posterize yang disediakan oleh Corel ya. Mari kita coba ya. Jadi layar 3 disembunyikan, saya bekerja di layar 2. Kemudian foto ini saya copy paste dulu. Kemudian efek, transform, posterize, ambil sebelah saja. Oke. Ya, sebenarnya tidak jauh beda ya. Jadi di bagian tengah ini ada pembatasnya. Kemudian di sini ada bagian yang lebih gelap seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini ada bagian yang gelap. Ada highlightnya, ada 2 di sini. Yang bagian atas juga sama ya. Bagian ini lebih terang, lebih gelap tapi tidak terlalu gelap. Bagian yang kanan ini lebih gelap. Kemudian yang paling mendekati mulut lebih gelap. Tinggal diikuti saja ya, seperti yang saya lakukan tadi. Tinggal dibuat outline-nya seperti ini. Tinggal ikuti saja bentuk yang sudah ditunjukkan oleh posterize ini ya, yaitu tinggal membuatnya seperti ini ya. Kemudian potong dengan cara yang sama seperti tadi dan seterusnya ya. Baiklah, untuk tutorial kali ini kita hanya membuat bagian mulut ini saja atau membuat bagian bibir ini saja. Untuk bagian skin dan bagian jilbab atau bagian pakaiannya akan kita buat di tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.